Gua ngitung Kaido versus Kizaru pakai rumus matematika. Perdebatan gua antar Kaido versus Kizaru itu udah mental kemana-mana. Mau gua jelasin pakai feat, chapter, SBS, even gua mengarah kedua panel yang dengan serangan yang mirip di mana Kaido muntah darah tapi Kizaru take zero damage, tetap aja penyepong Kaido menang. Dari situ gua sadar bahwa sesusah apa gua ngeyakinin orang-orang kalau dari dasarnya itu emang goblok dan ego, tetap akan goblok dan ego. Jadi menurut gua ini udah bener-bener gak ketolong sama kegoblokan para penyepong Kaido. Makanya gua cari metode lain untuk ngebuktiin bahwa impossible Kaido untuk menang melawan Kizaru, yaitu secara sistematis dan matematika. Dengan pengalaman gua yang saat ini kerja sebagai seorang as manager di salah satu BUMN, terlebih di bidang treasury retail yang notabene sering banget diperhadapkan dengan rumus-rumus analisa keuangan dan dikombinasikan dengan sihir dari AI yang udah sangat canggih, akhirnya gua mencoba untuk membuat sebuah kalkulasi detail tentang simulasi pertarungan dua karakter ini di One Piece. Dalam journey gua membuat kalkulasi ini, semua matriks yang gua gunakan sama, yaitu skala 1 sampai 10 yang nantinya akan ke scale otomatis ke value dari masing-masing stats. Kemudian gua bakal nentuin minimal dan maksimum value-nya dari tiap-tiap stats menggunakan rumus standardized value seperti ini. Dari rumus tersebut, gua menemukan generalisasi yang sangat fair tanpa menghilangkan scaling 1-10 yang menurut gua penilaiannya udah paling fair. Karena ketika masing-masing matriks itu berbeda, misalkan di HP, lu tuh ngukurnya 1-10, tapi di speed lu ngukurnya 100-500. Hasilnya akan beda jauh scalingnya dan sangat tidak inkonsisten. Dari rumus tersebut, akhirnya gua menemukan standardized value dengan matrix breakdown seperti ini. Jadi, misalkan lu mau hitung Zoro itu value HP-nya berapa, lu tinggal scale aja dari 1-10 kira-kira dia sealot apa. Misalkan dia ada di level 6,25. Jadi dengan menggunakan rumus dari standardized matrix seperti ini, lu bakal ketemu hasilnya bahwa HP value yang dimiliki Zoro ada di 6500. Konsep ini berlaku ke semua stats yang akan gua list kecuali modifier untuk buah iblis dan juga haki yang akan gua ukur dengan angka 1-100 karena margin of error-nya itu sangat tinggi banget. Istilahnya misalkan dua orang yang berbeda itu memiliki haki yang berbeda yang even bisa sampai ke koma-koma. Misalkan Jeki 90,5, probably Mihawk di angka 90,585 gitu. Bedanya tuh sangat tipis dan makanya gua harus ukur dengan matriks yang jauh lebih besar standar deviasinya. Tapi gua nggak ngasal langsung naruh scaling 1-100 gitu mentah-mentah ke kalkulasinya, karena gua harus uji dulu dari beberapa skenario, contohnya di case Luffy versus Kaido. Ingat nggak pertama kali Luffy mukul Kaido pakai Red Rock yang dilapisi Advance Busho? Itu adalah pertama kali attack Luffy berhasil tembus ke defense-nya Kaido. Jadi secara angka, misalkan defense Kaido pada saat itu adalah 1000, berarti AP-nya Luffy ketika menggunakan Advance Busho itu fix di atas 1000 kan? Karena kalau di bawah 1000 otomatis nggak mempan. Tapi karena Red Rock-nya mempan, pasti fix di atas 1000 dan gua coba tafsir misalkan ke 1100. Tapi ketika Kaido menggunakan buah iblisnya dan masuk ke mode hybrid, defense-nya tuh otomatis nambah 1, sekian yang kemungkinan gua tafsir di level 1500-an. Makanya ketika Luffy pukul lagi pakai serangan Red Rock yang sama yang dilapisi Advance Busho yang damage-nya tadi 1100, itu nggak mempan lagi karena AP-nya sudah di bawah defense Kaido yang baru yaitu 1500. Sampai sini logiknya dapat dulu nggak? Kalau nggak dapat ya mending lu keluar aja dari video ini ketimbang lu nanti komen Mending lu gantiin Oda bang. kalau udah lu paham baru kita lanjut. Luffy baru bisa mukul Kaido lagi dan mempan ketika dia sudah unlock Advance Haoshoku-nya kan? Nah, di sini gua uji hitungannya. Seberapa banyak Haoshoku dalam scale 1-100 yang dibutuhkan Luffy untuk bisa nge-scaling AP-nya ke level 1500-an sehingga bisa nge-hit Kaido di defense barunya setelah masuk mode hybrid. Gua uji dengan rumus ini. Dari rumus tersebut, gua menemukan multiplier yang pas dari Haoshoku terhadap seseorang adalah di kisaran 1,1 sampai 2,2 tergantung sebesar apa willpower dari orang tersebut. Jadi, berapa Haoshoku Luffy dari 1 sampai 100? Kalau angka 100 misalkan maksimal itu kita representasikan dengan Joy Boy, kemungkinan top tier yang master haki banget kayak misalkan Roger dan Garp mungkin ada di level 90-an. Otomatis orang lain di bawah mereka kemungkinan ada di level 80-an. Nah, Luffy kan ini baru aja nge-unlock Haoshoku-nya kan. Jadi kemungkinan level Haoshoku haki Luffy ada di level 60-70-an. Pas gua masukin di rumus, ketemulah angkanya 68. Kemudian angka 68 ini gua masukin lagi ke rumus awal untuk cari berapa total AP-nya setelah di-upgrade pakai Haoshoku dan ketemu AP-nya Luffy itu berada di level 1650.
Hal ini sangat match dengan hitungan gua, dimana setelah unlock Advance Haoshoku-nya dan AP-nya berada di level 1650, dia bisa bypass mentah-mentah defense-nya Kaido setelah masuk mode hybrid yang ada di level 1500-an. Gua harap sampai sini clear dulu biar bisa gue lanjut ke pembahasan berikutnya. Berikut ini adalah semua variabel hitungan yang bisa gua masukin ke dalam kalkulasi beserta modifiernya setiap dari variabel yang ada. Dan kalau ada yang nanya gimana cara gua nentuin multipliernya, jawaban gua pakai rumus basic linear yang hasilnya seperti ini. Dengan metode ini, scalingnya akan jadi sangat smooth, tidak jomplang, dan benar-benar bisa berbanding lurus dengan output haki atau devil fruit yang kita ukur baik dari segi damage, dodge chance, stamina boost, physical boost, dan seterusnya. Kalau misalkan gua keke dan tetap pakai rumus exponential scaling kayak gini, hasilnya justru gak bikin masuk akal dan akan bikin kesenjangan yang sangat jomplang banget antara orang yang output haki atau devil fruitnya tuh mid tier dengan orang yang ada di top tier, yang ngebuat fight antar orang yang gak punya Hao dan punya Haoshoku akan jomplang pakai banget dan impossible to win. Hasilnya jadi akan seperti ini kalau misalkan gua tetap keke pakai exponential scaling. Nah, sampai sini kalian udah lihat bagaimana multipliernya, bagaimana variabelnya. Kita tinggal masuk aja ke Excel, masukin base data dari tiap-tiap petarung dan jadinya seperti ini. Ini masih dalam bentuk raw data, artinya semua belum diproses. Seperti contohnya HP Kaido dan Kizaru yang bedanya cuma dikit kelihatannya, ini karena adalah base value yang diinput manual. Sisanya, kalau udah dikalkulate, pasti akan ketemu hasilnya. Dan untuk matriks haki, pasti kalian lihat Kaido ada di angka 70-an kan? Nah, jangan sampai ada lagi orang tolol nih yang nggak tahu power scaling, terus bilang katanya gua pakai opini pribadi. Gini, patokan gua 100 itu adalah Joy Boy. 90-an itu adalah Roger, Garp, dan kawan-kawan, 80-an itu Jackie. Makanya kalau Kaido ada di level 70-an, itu sangat make sense. Kalau lu taruh Kaido di level 80 atau 90, berarti lu bilang dia selevel dengan Roger dan kawan-kawan. Terus kemudian pasti bakal ada orang yang tolol bakal bilang ke gua, kenapa Kaido di level 70-an sedangkan Kizaru di level 80-an? Jawabannya, karena Musoshoku dari Kizaru itu bisa di scaling ke Aokiji. Orang yang bisa nahan Haoshoku Infuse Punch dari Garp yang gede banget cuma pakai Musoshokunya semata karena Aokiji nggak punya Haoshoku. Jadi the most logical sense dia nahan pukulannya Garp itu pakai Musoshoku. Dan kalian tahu sendiri kan output haki advance Busho plus Haoshoku Garp itu segede apa? Itu bisa muat 80-an Kaido di dalam. Dan di luar itu, Busoshoku Kizaru juga itu bisa nahan Haoshoku Infuse Kick dari Luffy hanya menggunakan basic Busho di sana. Makanya gua kasih tahu nilai Busho-nya itu sangat tinggi karena dia nggak punya Haoshoku untuk perform beberapa feat yang luar biasa di level ini. Setelah itu kita tinggal hitung pakai rumus dan ini adalah formula lengkap dan final value dari tiap statsnya. Ke scale kan? HP Kaido almost 2,5 kali lipat lebih gede dari Kizaru karena dapat boost dari Mythical Zoan-nya. Tapi ada beberapa kategori yang kalian mungkin kaget dan bikin rasanya pengen maki-maki gua, yaitu dalam segi AP dan stamina. Goblok lu bang, masa Kaido staminanya lebih rendah dari Kizaru? Goblok lu bang, masa Kaido AP-nya lebih rendah di bawah Kizaru? Tenang dulu goblok, breakdown dulu satu-satu alasannya. Pertama, stamina. Di chapter 785 atau ekuivalen animenya ada di episode 727, di situ Doflamingo komen terkait penggunaan haki Luffy terhadap Gear 4 yang dia bilang kuat tapi punya resiko. Intinya dia bilang bahwa Luffy bisa capek tapi my strings won't run out. Artinya dia bilang bahwa benangnya itu nggak bakal habis-habis. Kenapa dia bilang kayak gitu? Karena dia pakai awakening-nya untuk menciptakan benang yang tidak berasal dari badannya. Makanya secara aplikasi ya emang bener bahwa benangnya tak terbatas karena dia bebas ngambil dari sekitar dia. Konsep yang sama kalau lu apply ke Logia juga itu akan sangat broken karena dengan konsep tersebut user Logia bisa menciptakan serangan berdamage tanpa ngeluarin stamina cost sama sekali. Gua kasih contohnya kayak gini. Orang normal yang hanya pakai haki, ketika dia mau ngeluarin serangan berdamage, dia harus pakai hakinya. Dan untuk pakai haki itu, lu butuh yang namanya stamina. Kalau masih belum jelas, lu buka dulu video gua yang tentang penjelasan haki. Lu tontonin baik-baik, baru lu judge dan balik lagi ke sini. Ibarat misalkan stamina lu itu ada 10. Satu kali serangan, lu abisin 1 stamina. Jadi 10 serangan, lu ngabisin 10 stamina karena lu pakai haki di setiap serangan lu. Tapi orang yang pakai buah iblis dalam konteks kayak Doflamingo dan Kizaru, kalau mereka awakening, tanpa haki pun yang mengurangi stamina mereka,
mereka bisa menciptakan damage yang asalnya dari buah iblis mereka. Nah, apalagi Kizaru di sini, yang dari sononya emang lasernya itu berproperti damage yang sangat tinggi. Jadi misalkan dia punya stamina 10, tiap kali dia ngeluarin satu serangan dari Awakening, staminanya tuh nggak kepake. Jadi 10 serangan Awakening, staminanya tetap 10. Sampai sini lu paham kan dengan konsep stamina preservation dari buah logia dan paramecia sejenis yang sifatnya tuh generate property seperti benang, mochi, laser, magma, dan lain-lain. Otak lu nggak kepikiran kan tentang hal ini? Karena lu tolol, dangkal pemikiran lu. Dari sononya lu cuma mikirnya Mythical Zoan tambah stamina, Mythical Zoan tambah stamina. Oh, orang kalau Zoan, Mythical Zoan udah pasti stamina gede. Oh, Kaido berubah jadi naga, stamina pasti gede, darahnya pasti alot, durability-nya nambah dan segala macam. Mana ada lu kepikiran stamina preservation dari logia dan paramecia kayak gini? Kagak ada, karena lu sibuk nyepongin Kaido di sana. Nih ya, gua ulangin, logia itu nggak nambah stamina. Dia tidak seperti Zoan yang nambah stats boost langsung ke penggunanya gitu. Dia nggak nambah kayak misalkan lu berubah jadi naga, stamina lu langsung nambah. Ya itu benar, kalau lu berubah jadi naga, stamina lu nambah. Tapi logia ini dia tuh nge-save stamina. Istilahnya kalau lu main game kayak mana cost-nya itu ke reduce gitu loh. Kedua, AP. Di situ kelihatannya kenapa kok AP Kizaru tuh lebih tinggi secara matematika. Penjelasannya ada di sini. Secara tulen, base AP Kizaru itu emang lebih tinggi dari Kaido tanpa menggunakan haki. Properti lasernya yang punya properti piercing atau armor penetration sekaligus juga dengan explosiveness atau ledakan itu lebih sakit secara natural dari AP Kaido tanpa haki. Jadi scaling awalnya tuh dari situ. Nah, dari berbagai macam instances kita udah ngelihat AP dari laser Kizaru itu mampu melakukan beberapa hal seperti ini. 1. Nembus kulitnya Shirohige. 2. Ngelukain Ancient Giant. 3. Ngelukain Marco yang klasemennya tuh sama sama Kaido dalam segi Devil Fruit, yaitu Mythical Zoan, dan punya regenerasi pula. Nah, kalau di scaling dengan haki Kizaru yang dia miliki, yang artinya Pika-Pika plus Busho, pasti akan menghasilkan damage yang sangat tinggi. Dan untuk Busho haki ini, gua kasih nilai yang agak lebih tinggi dari Kaido karena ada beberapa alasan. 1. Dia tidak punya Haoshoku sama sekali. Jadi metode utama dia untuk melancarkan haki base attack adalah dengan menggunakan Busho. Kedua, secara on panel, penggunaan Busho dia at least secara defensively itu lebih oke dari Kaido berdasarkan dua panel ini. Ketiga, Busho dia itu bisa di scaling ke Aokiji yang notabene nahan Haoshoku Infuse Punch-nya Garp itu hanya menggunakan Busho Shoku semata-mata. Maka dari itu secara matematika muncullah angka AP yang lebih tinggi dari Kizaru. Karena walaupun Kaido itu punya advance Haoshoku haki, yang pertama output advance Haoshokunya hakinya itu tidak terlalu kuat dibandingin top tier lainnya. Kan gua udah kasih analogi tadi, misalkan Joy Boy 100, Roger Garp itu 90, Shanks misalkan 80, masa Kaido sama dengan Shanks? Nggak mungkin dong, berarti ada di level 70-an. Kemudian Busho Shoku hakinya itu juga tidak terlalu kuat, karena kalau lu mau scaling attack on attack, misalkan dengan Garp deh, lu lihat aja di sini scaling Galaxy Impact dari Garp secara Busho Shoku only ya. Gua nggak ngomongin tentang Haoshokunya dulu, gua ngomongin Busho Shokunya. Radius, size, dan output dari advance Busho Shoku emission yang dikeluarkan Garp di Galaxy Impact ini bisa muat sekitar 80-90 Kaido di dalam. Itu gede banget. Kaido nggak punya scaling seperti ini, makanya gua kasih Busho Shokunya Kaido itu tidak terlalu jago karena gua punya basisnya. Dengan semua kalkulasi tadi, gua hitung dengan bantuan Mr. AI. Kalau kalian mau hitung sendiri juga nggak apa-apa, kalian tinggal copy terus paste data-datanya ini ke AI, tapi make sure lu pakai AI yang premium. Kalau lu pakai yang free, AI-nya bakal tolol banget. Kaido kalah telak, tapi bukan by force, tapi lewat metode Outlast, di mana HP dan stamina Kaido itu akan gradually berkurang terus-menerus sampai ke titik nol, dan itu akan memakan waktu yang lebih dari 12 jam kalau mereka all out bertarung. Makanya kalau kalian lihat grafiknya, itu dia linear menurun ke angka 12 tapi belum sampai ke angka 0, karena simulasi bertarungnya tuh gua pasang 12 jam. Dan secara matematika, ya it's real coy, ternyata pertarungan top tier gini beneran bisa berlangsung lebih dari 12 jam, bahkan berhari-hari. Makanya gak heran kalau Akainu dan Aokiji yang statsnya hampir sama, hampir mirip-mirip banget kan statsnya, itu bisa extend sampai 12 jam lamanya. Karena secara matematika, kalau gue pikirin juga, ya emang bener, stats yang mirip yang hampir sama pasti akan kesusahan untuk saling akumulasi menjadi 0. Makanya dari segi waktu tuh makan waktu lama banget. Intinya ada 4 poin kenapa Kaido bisa kalah. Yang pertama, jumlah attack yang dilontarkan Kaido nggak cukup buat Kizaru. Speed Kizaru terlalu tinggi di mana dia bisa dodge attack Kaido dengan rate yang sangat tinggi juga.
Kedua, even Kaido berhasil mukul Kizaru, serangannya bisa dimitigasi dengan telak dengan defense Kizaru yang ke scale dengan Busou Shoku Haki-nya. Ingat, Busou-nya itu scaling ke Aokiji dan Aokiji bisa nahan serangannya Garp. Ketiga, attack rate Kizaru sangat tinggi. Hal ini dikarenakan speed Kizaru yang tinggi dan dia bisa spam laser sesuka hati dengan minimal effort. Keempat, Logia Stamina Preservation busted banget. Kizaru bisa menciptakan serangan yang bisa di-spam dan berdamage tinggi tanpa haki, which is mengurangi alasan dia untuk menggunakan stamina yang berlebih. Dan gua tidak ngomong ini tanpa basis, gua hitung secara matematika, lu lihat sendiri grafiknya kan. Semoga ini bisa menjawab, semoga kalian bisa lebih objektif, dan kalau misalkan kalian tetap kekeh dan kalian mau bantah argumentasi dari gua nggak minta kalian proven secara matematika, gua nggak butuh. Tapi setidaknya at least kalau mau kasih suatu statement, lu backup dengan logik, lu lihat semua POV orang, lu lihat dari semua faktor. Jangan cuma berfokus ke Kaido lawan 9 Akazaya lah, Kaido makhluk terkuat lah, Kaido itu ngos-ngosan lah di atas Onigashima segala macam tetek bengek. Lu lihat dulu, lu scaling ke orang lain dan lu pandang dengan matang-matang apakah bener argumen lu atau enggak. Ketimbang lu cuma bilangin gua tolol, tapi hasilnya lu yang lebih tolol. Terakhir nih, gue mau bilang terakhir banget terkait orang yang tolol-tololin gue, bahkan yang sarah ke emak gue karena gue bilang Kaido nggak bakal menang lawan Akainu. Lu scaling secara matematika aja deh sekarang. Lu lihat Bajrangannya Luffy yang kekuatannya tuh island level itu bikin Kaido KO. Kaido tuh bukan KO pas udah kena di tanah ya, dia di udara udah KO duluan. Tapi attack yang sama, yang aftershocknya doang itu ngebelah pulau. Quake punch-nya Shirohige, initial punch-nya itu kan kena ke muka Akainu, baru aftershocks-nya itu menyebar untuk ngancurin Marineford kan. Lu pikir damage ini yang bisa ngebelah pulau hanya lewat aftershock-nya doang, itu nggak bikin Akainu KO. Dari situ lu scaling dan lu lihat siapa yang lebih kuat. Dan lu nggak usah argue Bajrangan pakai haki lah, Quake Punch gak pakai haki lah, doesn't matter. Lu cek video gua tentang damage konsep di One Piece dan lu lihat damage adalah damage dan nggak usah sok pakai attack potensi, destructive capacity dan sebagainya macamnya. Gua udah bikin di video tersebut, nonton aja dulu. Sampai ketemu di video berikut.